Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas, kita berkisah bersejarah tentang Raja Malewar. Yang mana Raja Malewar ini adalah raja pertama yang memimpin di Negeri Sembilan. Padahal dia adalah asli dari Pagaruyung, dijemput oleh rakyat Negeri Sembilan untuk menjadi raja di sana. Bagaimana kisahnya? Dan raja-raja di sana sampai sekarang ini berdaulat. Video ini ingin memberikan informasi kepada kita semua bagi rakyat Indonesia dan Malaysia, terutama masyarakat di bagian Negeri Sembilan Malaysia kini, yang ibu kotanya adalah Seremban, kota rajanya adalah Seri Menanti, dan provinsi orang Minang di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat dan sekitarnya. Tentang hubungan sejarah kedua negara dan daerah ini secara ringkas. Orang-orang di Negeri Sembilan dulu disebut negeri sebelah darat atau Dare. Tentunya ingin mengetahui juga asal-usul negeri nenek moyangnya. Begitu juga halnya dengan orang-orang Minang di Indonesia. Mereka juga ingin mengetahui apa yang telah terjadi dengan nenek moyang mereka yang telah merantau sejak beratus tahun lalu. Ada pantun Negeri Sembilan yang berbunyi, legu legah bunyi pedati, pedati orang pergi ke padang, gentang kerbau berbunyi juga. Biar sepiring dapat pagi, walau sepinggan dapat petang, Pagaruyung teringat juga. Nah, pantun ini menyatakan kerinduan dua saudara Minangkabau yang terpisahkan. Sampai sekarang kita menjadi dua negara yang berbeda, padahal sama-sama Minangkabau. Nah, sebelumnya mari kita kenali dulu kisah orang Minang pertama berada di Negeri Sembilan ini. Pada tulisan Batu Basure yang sampai sekarang masih ada di Sungai Udang, Linggi, Port Dickson, Negeri Sembilan, dibuka pada awal abad ke-14 oleh seorang yang bernama Syekh Ahmad. Dari batu nisan ini yang terdapat di makamnya Syekh Ahmad ini menunjukkan dia telah meninggal dunia pada tahun 1467, yaitu ketika pemerintahan Sultan Mansur Shah di Malaka. Nah, batu bersurat ini ada di kuburannya itu ternyata sama bentuknya, rupa dan tulisannya dengan batu bersurat yang ditemui di daerah-daerah Minangkabau. Tidak bisa dipungkiri lagi, Syekh Ahmad berasal dari Minangkabau. Nah, di samping itu proses pembentukan bangsa Melayu dalam pengertian modern di tanah Semenanjung tidak terlepas dari keterlibatan dua suku bangsa dari Sulawesi, Bugis, dan Sumatera, yaitu Minangkabau. Nah, jauh sebelum itu sekelompok orang dari Bukit Seguntang, Palembang yang dipimpin Raja Parameswara pergi ke Tumasik, Singapura sekarang, lalu akhirnya menetap dan mendirikan kerajaan di Malaka. Nah, sebelumnya para perantau Minang ini telah bermukim di Negeri Sembilan sejak abad ke-14 di wilayah yang kini disebut dengan Negeri Sembilan. Mereka datang melalui Malaka dan sampai ke Rembau. Perantau Minang di Negeri Sembilan itu awalnya berada di bawah perlindungan Kesultanan Malaka dan kemudian Kesultanan Johor. Nah, orang-orang Minangkabau yang datang belakangan adalah dari suku kampung-kampung asal mereka di Minangkabau. Pada awalnya kebanyakan yang tiba adalah dari Luhak, Tanah Datar, dan 50 kota. Nah, di Negeri Sembilan, orang Minang hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang asli Negeri Sembilan itu, yaitu suku Sakai, Semang, dan Jakun. Para perantau orang Minang ini lebih menonjol daripada orang asli tersebut dan berhasil mengambil hati orang asli. Dengan demikian terjadilah pernikahan antara orang-orang Minangkabau ini dengan penduduk asli. Nah, keturunan mereka dinamakan dengan suku Biduanda. Ya. Nah, suku Biduanda ini adalah pewaris asal Negeri Sembilan, dan apabila hendak memilih pemimpin, maka hanya mereka dari suku Biduanda saja yang akan dipilih pada saat itu. Dari suku Biduanda ini asalnya pembesar-pembesar Negeri Sembilan yang dipanggil penghulu dan undang. Sebelum terwujudnya kepemimpinan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan berada di bawah naungan Kerajaan Johor. Secara ringkas, tanah Melayu ini pada awalnya dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Menurut legendanya seperti itu, sekitar tahun 1000-an Masehi, lalu berganti masuk dalam wilayah Kesultanan Malaka, terakhir dikuasai Kesultanan Johor Riau. Setelah Kesultanan Malaka musnah akibat serangan penjajah Portugis, Sultan Malaka yang terakhir yaitu Sultan Mahmud Shah bersama para pengikutnya termasuk orang laut mendirikan Kesultanan Johor Riau dengan ibu kotanya berpusat di Pulau Bintan. Tidak beberapa lama kemudian tentara Belanda telah berhasil merampas negeri mereka, yaitu negeri Malaka, dari tangan penjajah Portugis. Nah, tahun 1699 Raja Kesultanan Johor Riau yaitu Sultan Mahmud Shah II meninggal setelah dibunuh Panglima Bintan bernama Megat Sri Rama. Karena Sultan Mahmud Shah II ini belum beristri dan mempunyai anak, maka Bendahara Johor yaitu Tun Abdul Jalil melantik dirinya sendiri sebagai Sultan Johor Riau yang baru dengan gelaran Sultan Abdul Jalil IV. Melihat keadaan ini, keluarga Sultan Mahmud Shah II tidak menerima pelantikan Tun Abdul Jalil. Mereka menuduh Tun Abdul Jalil telah terlibat dalam pembunuhan Sultan Mahmud Shah II. Nah, keributan dan kekacauan pun terjadi di Johor. Perebutan kekuasaan dan pembunuhan telah mengganggu roda pemerintahan di Johor. Dampak dari kekacauan ini juga melanda sampai ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun menjadi tidak aman karena goyangnya Kesultanan Johor Riau.
Ketika pertengahan abad ke-17, kerajaan Melayu Johor sedang diancam orang-orang dari Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada 1607 sampai 1636. Ini menjadikan kerajaan Johor tidak mampu lagi melindungi Negeri Sembilan. Jadi banyak sekali pertikaiannya, baik di dalam maupun di luar. Nah, pada waktu yang sama, orang-orang Bugis yang dikepalai Daeng Kamboja telah memasuki Negeri Sembilan membuat huru-hara. Mereka memaksa orang-orang Negeri Sembilan keturunan Minang mengakui Daeng Kamboja sebagai raja di Negeri Sembilan. Ini bertentangan dengan pendirian orang-orang Minang itu sendiri. Oleh sebab itu, orang Minang lalu meminta kesediaan Sultan Johor sebagai penguasa dan pelindung mereka di tanah rantau. Namun masalahnya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sebab Daeng Kamboja, bangsawan dan petualang Bugis ini juga telah menjadi yang di Pertuan Muda Johor saat itu, juga mengklaim sebagai penguasa Negeri Sembilan. Nah, untuk diketahui, Daeng Kamboja ini adalah anak dari Daeng Parani, saudara tertua dari 5 bersaudara dari Bugis Luwu yang datang merantau ke Semenanjung, yaitu Daeng Parani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Menambun, Daeng Kemasi. Orang Minang di perantauan ini jelas menolak mengakui kekuasaan Daeng Kamboja. Sayangnya pada masa itu kerajaan Johor Riau telah melemah dan memang tak mampu untuk melindungi lagi daerah naungannya, yaitu Negeri Sembilan, dari serangan orang-orang Bugis. Nah, ketika orang Minang meminta perlindungan, Raja Muda Johor Riau tak cukup punya nyali untuk berseberangan dengan Daeng Kamboja. Nah, kepada orang-orang Minang, Raja Johor Sultan Alauddin hanya menganjurkan agar orang Minang di negeri sebelah darat atau Negeri Sembilan mendatangkan pemimpin dari negeri asal mereka saja, yaitu Negeri Minangkabau. Nah, lewat satu musyawarah akhirnya Datuk Undang dan Datuk Penghulu, pemimpin orang Minang di Negeri Sembilan, mengambil keputusan yang mana isi keputusan mereka mengirim wakil mereka untuk memohon seorang putra raja dari Pagaruyung agar dijadikan raja di Negeri Sembilan. Nah, lalu diutuslah 2 orang, yaitu Panglima Bondan dan Panglima Bandut, menghadap Raja Pagaruyung. Saat itu Sultan Abdul Jalil, atau nama lengkapnya Sultan Abdul Jalil ini adalah Raja Abdul Jalil Berdaulat Raja Alam Minangkabau. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa yang diutus Datuk Undang dan Datuk Penghulu menghadap Sultan Abdul Jalil adalah Sultan Karo atau Panglima Hitam. Panglima Bandan dan Panglima Bandut begitu bertemu dengan Raja Pagaruyung, Sultan Abdul Jalil lalu menceritakan bagaimana kacaunya keadaan Johor dan Negeri Sembilan ketika itu. Keadaan perantau Minangkabau di Negeri Sembilan sudah tidak aman dan nyaman lagi. Keributan hampir terjadi setiap waktu. Mendengar cerita ini, Sultan Abdul Jalil pun bisa memahami keadaan Negeri Sembilan dan bisa menerima permintaan dari Panglima Negeri Sembilan ini, yaitu mendatangkan seorang raja dari Pagaruyung untuk membantu pemerintahan dan mengamankan Negeri Sembilan ketika itu. Raja Abdul Jalil yang bergelar Sultan Munim Shah III ini memiliki beberapa putra yang memiliki hak yang sama mewarisi jabatan sebagai raja. Di antara anaknya memiliki kemampuan fisik dan batin adalah Raja Sulaiman, Raja Katib, dan Raja Mahmud. Nah, berdasarkan mufakat Basampe Balai atau Basampat Bala, diputuskan anak raja sebagai bakal raja di Negeri Sembilan harus dapat melewati ujian. Ketiga anak raja itu lalu melalui ujian fisik, pencak silat, memainkan senjata tajam, dan kebatinan dari Raja Pagaruyung. Di samping itu, mereka harus tidur semalaman di atas batu kasur beralaskan daun jelatang, bertempat di bawah beringin 3 sakti di gudang Balai Jenggo dalam kota Pagaruyung di bawah Bukit Batu Patah dengan adat upacara diraja. Pokok jelatang atau pohon jelatang digunakan semasa ujian. Nah, tidak semua orang mengenal pohon jelatang ini. Jelatang bagi masyarakat pedesaan tentulah jelatang dikenal dengan baik karena tumbuhan ini adalah salah satu jenis tumbuhan liar yang sangat ditakuti oleh setiap orang. Pohon jelatang mengandung racun yang akan menyebabkan kulit manusia menjadi gatal, pedih, dan sakit bila bersentuhan langsung dengan manusia. Sementara usia pohon jelatang sangat tidak terbatas, kehadirannya tidak membawa manfaat sedikit pun bagi manusia, malah menimbulkan mudarat dan kerugian besar bagi seluruh orang di sekitarnya. Oleh sebab itu biasanya orang akan membunuh pohon jelatang jika bertemu di mana saja. Nah, dalam ujian berat 3 calon raja ini, hanya Raja Mahmud yang lulus ujian. Nah, lewat satu upacara adat kerajaan, Raja Pagaruyung, Abdul Jalil Berdaulat Raja Alam Minangkabau lalu melewakan atau melewarkan, ya, dalam bahasa Minangkabau itu melewakan, mengumumkan atau memberitahukan penggantian nama Raja Mahmud menjadi Raja Malewar atau Raja Malewa. Nah, sejak saat itu resmilah nama Raja Malewar melekat pada diri Raja Mahmud. Nah, sebelum Raja Mahmud ini berangkat ke Negeri Sembilan, Raja Pagaruyung, Raja Abdul Jalil telah memerintahkan seorang anaknya bernama Raja Katib yang tidak lulus ujian tadi pergi lebih dahulu membuat persiapan menyambut Raja Mahmud di Negeri Sembilan. Namun sesampainya Raja Katib di Seri Menanti, dia telah mengaku sebagai anak raja yang dikirim dari Pagaruyung. Di Seri Menanti, Raja Katib berhubungan dengan penghulu Seri Menanti bernama Penghulu Naam.
Persengkongkolan Raja Katip dengan Penghulu Naam semakin kental dan akrab ketika Penghulu Naam ini menikahkan anak perempuannya bernama Warna Emas dengan Raja Katip. Ketika Raja Katip sampai di negeri Sembilan, mungkin dia disambut dengan sukacita. Para perantau mengelulukan Raja Katip, memuji-muji Raja Katip yang merupakan anak kandung dari Raja Pagaruyung, yaitu Raja Abdul Jalil. Para perantau merasa sangat bahagia dan bangga karena didatangi seorang anak Raja Pagaruyung, sebab anak raja inilah yang akan memimpin sekaligus membantu mereka mengamankan negeri Sembilan dari kekacauan, keributan, serang musuh, dan gangguan pasukan Bugis. Dan mendapatkan sambutan hangat ini dan berlebihan juga diduga telah membuat niat awal di dalam hati Raja Katip ini berubah. Mulanya dia ditugaskan mempersiapkan pelantikan Raja Malewar. Kemudian dia mengaku bahwa dialah yang diutus menjadi yang dipertuan di negeri Sembilan. Hasilnya Raja Katip pun sempat menjadi raja di negeri Sembilan. Namun hal ini yang tidak semestinya ini tidak berlangsung lama sih. Begitu informasi ini sampai di Kerajaan Pagaruyung di Ranah Minang, maka dipercepatlah Raja Mahmud berangkat ke Seri Menanti untuk menghadap Sultan Johor dan menjadi raja di negeri Sembilan. Nah, Raja Pagaruyung Abdul Jalil berdaulat Raja Alam Minangkabau pun melepas keberangkatan Raja Mahmud ke negeri Sembilan. Ketika akan berangkat ke Tanah Malaka, Raja Mahmud membawa sehelai rambut gombak pusaka yang ada di kepala ayahnya, Raja Jalil saat itu. Rambut ini sebagai simbol atau pertanda bahwa dirinya lah sebagai bakal raja resmi dan disetujui Raja Pagaruyung untuk memimpin di negeri Sembilan. Nah, rambut selai ini jika dimasukkan ke dalam sebuah batil atau cerana akan penuh batil atau cerana itu, saking saktinya. Benda pusaka itu masih tetap digunakan bila menobatkan seorang raja baru di negeri Sembilan hingga saat ini. Begitu mendapat restu dan doa dari ayahnya, Raja Abdul Jalil, Raja Mahmud dan angkatan perangnya segera berangkat dari Pagaruyung. Mereka kemudian singgah di Kerajaan Siak di Riau sekarang untuk mendapatkan pengiring-pengiring andal, ahli silat, ahli perang, dan ahli pertikaman. Kemudian meneruskan perjalanan ke ranah jiran, ke ranah Melayu ketika itu. Nah, untuk sampai ke Johor, Raja Malewar melalui Sungai Linggi, lalu menuju Sungai Rembau. Dari Rembau lalu Seri Menanti. Sungai Linggi ini memisahkan Malaka dengan negeri Sembilan. Bagaimanapun juga Raja Mahmud sangat memahami sebuah sopan santun dan adat istiadat satu daerah sebagai tamu yang baik dan menghormati tuan rumah. Sebelumnya pergi ke negeri Sembilan, Raja Mahmud terlebih dahulu untuk menghadap ke Sultan Johor. Nah, Sultan Johor kemudian menganugerahkan cap mohor dan menganugerahkan gelar yang dipertuan besar negeri Sembilan kepada Raja Malewar. Nah, ini terjadi pada sekitar tahun 1773 Masehi. Nah, Raja Malewar pun diberikan kekuasaan untuk memerintah semua wilayah di negeri Sembilan. Dari kisah ini terkenal pepatah yang berbunyi, beraja ke Johor, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau. Selepas pelantikan itu, Raja Malewar dan angkatan perangnya berangkat ke negeri Sembilan melalui Naning. Sampai di Naning, angkatan perang Raja Mahmud berpas-pasan dengan angkatan perang Bugis pimpinan Daeng Kamboja di wilayah Simpang. Peperangan ini tidak terelakkan lagi. Pertempuran pun terjadi dan akhirnya ketika itu Raja Mahmud berhasil mengalahkan angkatan perang Bugis. Kemudian Daeng Kamboja bersama angkatan perangnya yang tersisa terpaksa melarikan diri. Raja Mahmud kemudiannya meneruskan perjalanan sehingga sampai di Rembau, sebuah daerah di negeri Sembilan. Rembau ini awal katanya dari pohon merbau, merupakan daerah perantauan yang banyak orang Minang Huni di daerah Rembau ini. Nah, di Rembau ini dulunya para perantau Minangkabau menikah dengan penduduk setempat dan beranak pinak di daerah ini. Nah, ketika tiba di Rembau, Raja Mahmud pun ditabalkan atau dilantik menjadi yang dipertuan besar negeri Sembilan yang pertama di kampung Penajis, tanah kerajaan di dalam luak Rembau, dan kemudian bertahta di Seri Menanti di bawah Bukit Gitan Seri Indra pada tahun 1773. Nah, dalam penabalan atau pelantikan tersebut, Raja Mahmud tidak diberi gelar sultan tapi yang dipertuan atau Yam Tuan. Sebab dia dijemput oleh pembesar-pembesar negeri atau penghulu ke Pagaruyung dan dirajakan di negeri Sembilan. Jadi gelarnya adalah yang dipertuan besar negeri Sembilan atau Yam Tuan. Nah, tempat bersemayam Raja Malewar ini sampai sekarang diberi nama Kampung Astana Raja. Usai pelantikan itu, Raja Malewar memimpin satu angkatan perang untuk menyerang saudaranya sendiri, yaitu Raja Katip yang telah berkhianat di Seri Menanti. Namun diperkirakan kekuatan Raja Malewar tidak cukup sebab angkatan perang Raja Malewar sudah banyak yang berkurang setelah berperang dengan pasukan Bugis di wilayah
Simpang. Untuk itu dimintalah pasukan tambahan ke Padang Unang di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Maka datanglah Tuanku Tengku Khairul Alam memimpin 40 hulu balang ke Seri Menanti secara bersama. Raja Malewar dibantu penghulu atau pemimpin setempat dan 40 hulu balang lalu berperang melawan Raja Katip. Perang ini terjadi dalam waktu yang cukup lama. Banyak harta benda dan nyawa yang hilang dalam peperangan tersebut. Ini jelas perang saudara. Nah, dalam pertempuran tersebut, Raja Malewar berhasil mengalahkan Raja Katip dan kemudian melarikan diri Raja Katip ini. Hal ini dibiarkan saja oleh Raja Malewar, sebab beliau menganggap dengan larinya Raja Katip, maka akan berakhirlah perang dengan saudaranya itu. Nah, menurut satu sejarah, larinya Raja Katip ini setelah kalah dalam perang pertama bukan menjadi titik penghabisan sebuah pertempuran. Begitu kuat, Raja Katip akan kembali dengan angkatan perangnya. Nah, Raja Katip kembali datang ke Negeri Sembilan menantang Raja Malewar. Lagi-lagi peperangan kembali terjadi. Kali ini Raja Malewar berhasil lagi mematahkan serangan sekaligus membunuh Raja Katip. Tapi ada juga yang berpendapat atau mengatakan bahwa setelah 2 kali kalah melawan Raja Malewar, akhirnya Raja Katip melarikan diri ke Naning dan kemudian diserahkan kepada Sultan Siak di Provinsi Riau sekarang di Indonesia. Sebabnya pembelotan Raja Katip ini dirancang oleh Sultan Siak sendiri. Nah, itu dari versi lain. Nah, untuk diketahui Raja Siak ini mempunyai masalah dengan Raja Johor yang saat itu sedang memerintah. Selesai masalah dengan Raja Katip, konflik di Negeri Sembilan belum berakhir. Raja Malewar belum bisa memerintah dengan aman dan tenang sebab masih ada penghulu Naam. Silsilah penghulu Naam, yaitu penghulu Naam adalah cucu dari Datuk Penghulu Luak, Inas. Penghulu Inas mempunyai anak perempuan bernama Sanduk Emas, bergelar penghulu Barantai Kulit. Sanduk Emas nikah dengan pemuda bernama Katip Ali. Mereka mendapatkan anak bernama Penghulu Naam dan kemudian dilantik menjadi Penghulu Luak Muar. Nah, Penghulu Naam lalu nikah dengan seorang putri dari Datuk Raja yang berasal dari Minangkabau. Dari pernikahan Penghulu Naam dengan putri dari Minangkabau itulah lahir 5 anak, yaitu Warna Emas perempuan, Nyai Kuning perempuan, Si Merah lelaki, Sipi lelaki, dan Cik Sani perempuan. Nah, Warna Emas nikah dengan Raja Katip dan Cik Sani kemudian hari akan menjadi istri Raja Malewar. Nah, sedangkan dari keturunan Merah dan Sipi itulah bermula pembesar di istana. Nah, penghulu Naam yaitu mertua Raja Katip memang lebih keras menolak dan menentang kehadiran di pertuan besar Raja Malewar. Maka terjadilah perang antara pengikut Raja Malewar dengan penghulu Naam dan pengikutnya. Dalam pertarungan ini tidak gampang bagi Raja Malewar mengalahkan penghulu Naam. Berdasarkan cerita lisan di tengah masyarakat, penghulu Naam adalah seorang pendekar yang andal dan banyak mempunyai ilmu sakti. Dalam peperangan itu, penghulu Naam bertarung 1 lawan 1 dengan Raja Malewar. Akhirnya Raja Malewar berjaya atau berhasil membunuh penghulu Naam. Padahal penghulu Naam setelah meninggal dia malah jadi mertua dari Raja Malewar. Nah, mayat penghulu Naam ini dikebumikan di tanah perkuburan. Tapi anehnya keesokan harinya penghulu Naam muncul lagi, menantang lagi Raja Malewar untuk berperang. Nah, dalam pertarungan itu sekali lagi Raja Malewar berhasil. Sekali lagi mayat penghulu Naam dikebumikan. Esoknya sekali lagi penghulu Naam hidup lagi dan berperang lagi dengan Raja Malewar. Sekali lagi Raja Malewar membunuh penghulu Naam. Sudah 3 kali ya. Cuma di kali keempat ini Raja Malewar bermusyawarah dengan Datuk Undang dan Datuk Penghulu atau memimpin orang Minangkabau di Negeri Sembilan. Hasil musyawarah itu telah didapat dan akan dicoba satu jalan keluar mengalahkan ilmu penghulu Naam bisa lagi setelah dibunuh. Pertarungan berikutnya lagi-lagi penghulu Naam terbunuh oleh Raja Malewar. Kepala penghulu Naam dipancung dan dibuat terpisah dari badannya. Kepalanya ditanam di puncak sebuah bukit sementara badannya ditanam di puncak sebuah bukit lainnya. Antara 2 bukit ini dipisahkan oleh sebuah sungai. Nah, pada malam hari usai pemanjungan kepala penghulu Naam, penduduk kampung mendengar suara penghulu Naam melaung-laung memanggil badannya yang tertanam di bukit seberang sungai. Namun badan itu tidak berupaya atau tidak mampu untuk menyeberangi sungai untuk bersatu dengan kepalanya kembali. Nah, kabarnya suara melaung-laung memanggil badan itu berlangsung selama 3 malam. Malam berikutnya tidak terdengar lagi. Dengan itu mungkin meninggallah penghulu Naam ini. Menurut cerita masyarakat yang terus berkembang, sampai sekarang bukit yang ditanam kepala penghulu Naam itu disebut Bukit Tempurung, yang artinya tempurung kepala. Dan bukit yang satunya lagi yang dimakam badannya disebut juga dengan Bukit Badan. Ada satu strategi politik jitu dilakukan Raja Malewar setelah mengalahkan penghulu Naam. Raja Malewar berhasil meyakinkan dan menikahi Cik Sani, yaitu anak bungsu dari penghulu Naam ini. Cik Sani adalah adik dari Warna Emas. Warna Emas sendiri sebelum pertempuran telah dinikahi oleh Raja Katip, yang mana saudaranya dari Raja Malewar itu sendiri.
Nah, bagi sebagian masyarakat di Rembau, tindakan Raja Malewar tidak dapat mereka terima. Mereka tidak setuju dan menentang tindakan Raja Malewar menikahi Cik Sani. Namun dengan kesungguhan hati ditambah dengan pemahaman dan kebijakannya sebagai seorang raja, akhirnya Raja Malewar dapat meyakinkan para pemuka masyarakat Negeri Sembilan tentang keputusannya menikahi Cik Sani. Nah, bagi Raja Malewar, niatnya menikahi Cik Sani di samping rasa cinta juga karena tidak ingin ada dendam berkepanjangan, terutama sekali dendam antara keturunan Raja Malewar dengan keturunan Penghulu Naam. Lagi pula Raja Malewar pada awalnya tidaklah menginginkan terjadinya perang tersebut. Pertempuran dan perang tentu saja tidak akan terjadi bila saja Penghulu Naam mau mengakui Raja Malewar sebagai yang dipertuan besar di Negeri Sembilan. Apalagi Raja Malewar sangat menghormati orang-orang tua, termasuk Penghulu Naam yang dihormati orang Minang di Negeri Sembilan. Itu sebuah bentuk perang saudara ya ketika itu. Jadi rasa tidak senang orang Rembau mungkin karena mereka merasa tidak dihargai setelah membantu menabalkan dan melantik menyambut Raja Malewar. Ternyata bukan anak keturunan mereka yang dinikahi Raja Malewar. Anak raja dari Pagaruyung ini malah menikahi Cik Sani, yang mana itu adalah anak Penghulu Naam yang merupakan musuh dari Raja Malewar itu sendiri. Hal lain yang juga menjadi ganjalan di hati masyarakat di sana, Raja Malewar adalah orang muda, pendatang atau bukan penduduk asli di daerah tersebut. Ada oknum orang tempatan, pejabat atau penghulu tempatan yang tidak senang dengan kehadiran Raja Malewar yang hanya sebagai pendatang malah menjadi raja di negeri tersebut. Dengan berbagai cara, orang-orang yang tidak senang tadi memprovokasi orang banyak agar tidak menyukai Raja Malewar. Dengan meninggalnya Penghulu Naam, tidak ada lagi masalah Raja Malewar memerintah kerajaan Negeri Sembilan. Dibantu Datuk Undang dan Datuk Penghulu serta masyarakat Minang dan suku Biduanda. Raja Malewar memerintah di Negeri Sembilan sejak tahun 1773 Masehi sampai 1795 Masehi. Tidak ada masalah yang dihadapi oleh perantau Minangkabau, suku Biduanda dan anak keturunannya pada masa itu. Namun pada lawatan atau perjalanan keluar Rembau, Raja Malewar sakit dan meninggal di Astana Raja Rembau tahun 1795. Jasadnya dimakamkan di sebelah makam permaisurinya yang sudah meninggal lebih dahulu di sebuah kawasan bernama Bukit Serajin. Setelah Raja Malewar wafat pada tahun 1795, tidak diangkat putranya menjadi raja. Raja Malewar punya dua anak, yaitu Raja Totok dan Tengku Aisyah, yaitu perempuan. Sekali lagi diminta seorang raja dari Minangkabau dan dikirimkanlah Raja Hitam dan dinobatkan pada tahun 1795. Nah, Raja Hitam kawin dengan putri Raja Malewar yang bernama Tengku Aisyah. Sayangnya dari perkawinan Raja Hitam ini tidak dikaruniai putra. Raja Hitam menikah dengan seorang perempuan lain, kawin dengan seorang perempuan lain bernama Encik Jingka. Dari istrinya ini beliau mendapat 4 orang putra. Putri bernama Tengku Alang Husin, Tengku Ngah, Tengku Ibrahim, dan Tengku Alwi. Dan ketika beliau wafat, juga tidak diangkat salah seorang putranya sebagai pengganti raja. Nah, perantau Minang kembali mengirimkan utusan ke Pagaruyung untuk meminta seorang raja baru, dan dikirimlah Raja Lenggang dari Minangkabau. Nah, Raja Lenggang memerintah Negeri Sembilan ini pada tahun 1808 sampai 1824. Raja Lenggang nikah dengan Tengku Ngah, putri Raja Hitam, dan mempunyai putra 2 orang bernama Tengku Radin dan Tengku Imam. Nah, Raja Lenggang adalah pelanjut perjuangan Raja Malewar. Kemudian dari Raja Lenggang lahirlah keturunan yang kemudian menjadi raja-raja di Negeri Sembilan. Nah, inilah cikal bakal raja-raja Negeri Sembilan sampai saat ini. Hal ini terlihat ketika Raja Lenggang meninggal. Pemimpin Minangkabau di Negeri Sembilan tidak lagi meminta raja ke Pagaruyung. Hal ini dapat dimaklumi karena di Pagaruyung sendiri ketika itu sedang terjadi perang antara kaum Padri dan pihak kerajaan Pagaruyung melawan penjajahan Belanda. Sementara di Negeri Sembilan terjadi kekosongan pemimpin setelah ditinggal wafat Raja Lenggang. Maka dinobatkanlah Tengku Radin menggantikan ayah beliau, Raja Lenggang. Raja Radin ini memerintah dari tahun 1824 sampai 1861. Nah, pelantikan ini menjadi sejarah tersendiri karena Raja Radin menjadi raja pertama Negeri Sembilan dan lahir di Negeri Sembilan dan diangkat oleh pemegang adat dan undang-undang dari keturunan Raja Radin lah yang secara turun-temurun menjadi raja di negeri ini. Nah, Raja Radin digantikan oleh adiknya Raja Imam tahun 1861 sampai 1869. Selanjutnya raja-raja di Negeri Sembilan diwariskan turun-temurun sampai sekarang. Itulah kisah di mana perjalanan dari raja yang pertama itu Raja Malewar ke Negeri Sembilan sampai terjadinya keturunan raja semuanya berasal dari Minangkabau. Dan patut kita ketahui di Minangkabau, Sumatera Barat di Indonesia itu sendiri, kita sudah tidak ada lagi raja yang berdaulat, kecuali hanya raja yang mengatur tentang adat, agama, hanya simbol saja. Tapi kita masih ada juga raja yang berdaulat di Negeri Sembilan, karena kita tidak akan bisa dipisahkan antara Minangkabau, karena Minangkabau juga lebih luas daripada apa yang kita pikirkan. Sampai di sini perjumpaan kita pada saat ini. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafar Mulifah, selalu di Mulifah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.